Scene dibuka dengan memperlihatkan Spike dan partner medabotnya Ciandok harus menerima nasib pahit diusir dari geng Skrewus setelah mencatat rekor super memalukan, yaitu 11 kekalahan berturut-turut tanpa jeda. Sementara itu, Samantha dan Sloan justru tampil bak pasangan tak terkalahkan dengan 22 kemenangan demi menjaga nama baik geng. Merasa harga dirinya jatuh sampai ke dasar baut, Spike nekat mencari kemenangan paling mudah dengan menantang 3 anak TK. Tapi siapa sangka, 3 bocah imut itu ternyata fighter ganas dengan medabot beruang Teddy super kuat bernama Hurley Bear. Dan hasilnya Ciandok kembali tumbang tanpa ampun. Erika yang kebetulan melihat kejadian kocak sekaligus tragis itu langsung menyiarkannya di berita, di mana Spike mantap geng Skrewus yang terkenal kuat, dipecundangi oleh anak TK. Berita ini membuat Samantha naik pitam. Tak lama kemudian, Meta B mencoba membantu Ciandok bangkit dari keterpurukan. Iki bahkan mencoba melatihnya menembak, meskipun hasilnya lebih mirip latihan tembak angin karena Ciandok sama sekali tak punya akurasi. Dari situlah Iki dan Salty menemukan masalah utamanya, yaitu Ciandok memakai monkey medal, yang seharusnya cocok untuk pertarungan jarak dekat. Padahal tubuhnya bertipe penembak. Medal itu dibeli Spike hanya karena menurutnya kelihatan keren. Iki pun bingung karena Spike tak mau mengganti medal temannya atau mengganti tubuh medabotnya. Di tengah kebingungan itu, Erika datang membawa kabar bahwa Samantha akan menantang 3 bocah yang tadi. Sayangnya papercat milik Samantha malah kalah telak. Kini harapan terakhir Skrewus ada di tangan Spike. Awalnya Spike gemetar seperti daun kena angin. Tapi Iki memberinya bantuan berupa dekai cerap medapart yang ternyata cocok dengan medalnya Ciandok. Ajaibnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ciandok bertarung dengan sangat baik dan menghajar lawannya hingga semua orang melongo. Meski sempat menegangkan, akhirnya Spike berhasil meraih kemenangan Rob Battle pertamanya sepanjang sejarah hidupnya. Dengan rasa percaya diri yang tiba-tiba meluap, ia langsung menantang Iki dan Meta B. Tapi tentu saja hasilnya kembali zong, Meta B belumlah lawan selevelnya. Dan Samantha pun mulai mempertimbangkan untuk menendangnya keluar dari geng sekali lagi. Menjelang turnamen Rob Battle sekota Bandung, hubungan Iki dan Meta B malah memanas. Bukan karena latihan, tapi karena adu mulut yang berujung mereka pisah jalan. Sementara itu di belahan dunia lain, tepatnya di Jenewa, Swiss, final World Rob Battle Championship sedang berlangsung. Rolando dari Spanyol dengan medabot bantengnya Red Matador bertarung melawan Victor dari Kenya dengan medabot singarajanya bernama War Bandit. Awalnya jubah pelindung Red Matador tampak mustahil ditembus. Tapi War Bandit dengan santai hanya menyesuaikan bidikan sedikit saja. Dan dengan sedikit strategi itu pertahanannya pun langsung jebol. Di saat pertarungan kelas dunia itu disiarkan, Iki justru menontonnya santai di ruang tamu. Sampai Meta B tiba-tiba mendarat di atasnya sambil menunggangi Salty seperti kobau dengan kudanya. Bukannya menikmati pertandingan, Iki dan Meta B malah ribut soal channel TV. Sampai vas bunga jatuh dan TV layar besar mereka rusak total. Akibatnya Iki melewatkan sebagian besar pertandingan dan uang jajannya pun disita. Yang artinya Meta B harus melupakan mimpi punya medapart baru. Keesokan harinya, Iki jalan menuju sekolah. Kemudian Erika muncul bak penyelamat karena ternyata ia merekam pertandingan dunia itu agar Iki bisa mempelajarinya sebelum turnamen kota hari Minggu. Setelah pulang sekolah, Iki membicarakan turnamen itu dengan Henry yang menyarankan agar Meta B dibersihkan dan dipoles dulu supaya tampil kinclong. Sayangnya rencana itu sulit terlaksana karena Meta B tidak mau medalnya dilepas. Henry lalu punya ide, di mana medal Meta B dipasang sementara di tubuh cadangan saat badannya dipoles. Sehingga ia meminjamkan tin pad cadangan dari toko. Sore harinya, Iki merakit medabot baru dari medapart hasil Rob Battle mereka. Lalu ia pergi mencari Meta B. Nah apesnya, Meta B yang baru pulang jalan-jalan dengan anjing keluarga melihat medabot baru itu lebih dulu dan langsung salah paham. Ia mengira dirinya akan diganti. Saat Iki kembali dan belum sempat menjelaskan apa-apa, Meta B sudah keburu tersinggung. Ia marah besar lalu kabur sambil bersumpah tetap ikut Rob Battle hari Minggu tapi tanpa bantuan Iki. Ketika hari turnamen tiba, Iki bertemu Karin dan Koji yang sudah tak sabar ingin melihat Sumilidon milik Koji melawan Meta B. Samantha juga hadir dengan papercat. Tapi sayangnya papercat terlalu banyak dipasangi medapart canggih sampai malah terlalu berat untuk bergerak. Sehingga ia kalah cepat di pertandingan pertama. Turnamen pun berlanjut hingga babak final mempertemukan Sumilidon dan Meta B. Namun Meta B masih kesal pada Iki dan menolak semua saran darinya. Bahkan Meta B mengejeknya sebagai Medavai Lure.
Akibatnya Metabe habis dihajar pukulan palu Sumilidon. Kerusakan makin parah ketika Metabe menembakkan misil pencarinya yang ternyata hanya jebakan karena Sumilidon langsung mengaktifkan Disruptor. Satu pukulan palu terakhir pun mengakhiri pertarungan. Metabe pun tumbang dan berhenti berfungsi. Setelah kalah di turnamen Rob Battle, masalah Iki ternyata belum selesai melainkan justru makin ruwet. Ia kini harus menyelamatkan medal Metabe yang dicuri oleh geng nyeleneh Rab Robo. Sekaligus mempersiapkan diri untuk duel ulang melawan Koji. Cerita dimulai setelah kekalahan Metabe dari Sumilidon tadi. Koji sendiri malah terlihat kesal dan berkata bahwa kemenangan itu bukan karena dirinya hebat, melainkan karena Iki mengalahkan dirinya sendiri dengan kecerobohannya. Saat Mr. Referee hendak menyerahkan trofi juara turnamen kota, Koji tiba-tiba membuat pengumuman dramatis. Ia memberi Iki kesempatan rematch dalam waktu 24 jam. Kemudian mereka akan bertemu kembali di kuil. Belum sempat suasana tenang, langit mendadak gelap dan hujan turun deras. Karin dan Erika mencoba menenangkan Iki yang masih terpukul. Sampai akhirnya Iki sadar kalau ada sesuatu yang jauh lebih gawat, yaitu hilangnya medal Metabe. Tanpa membuang waktu, mereka langsung mencarinya kemana-mana. Yang Iki tidak tahu, sebelumnya anggota Rab Robo bernama Squid Guts yang menyamar sebagai penjual cilok keliling sudah lebih dulu menemukan medal itu saat memungut koin yang ia jatuhkan. Kemudian ia kabur membawanya. Malam harinya, Iki memperbaiki dan memoles tubuh Metabe sambil mengenang perjalanan mereka bersama. Bahkan mulai menyadari bahwa keras kepala Metabe mungkin saja karena dirinya sendiri yang masih ceroboh sebagai medal fighter. Di sisi lain, Squid Guts memasang kabuto medal milik Metabe ke medal watch-nya. Di mana tindakan ini langsung membuat Metabe berteriak kesal. Tak mau cuma jadi penumpang jam tangan, Metabe meminta tubuh, dan Squid Guts pun asal memasangkan medal itu ke medabot milik Rab Robo bernama Agadama. Walau akhirnya punya tubuh lagi, Metabe malah semakin kesal. Apalagi ketika geng Rab Robo berbohong dan mengatakan bahwa Iki membuang medalnya karena sudah muak dengan medabot yang keras kepala. Termakan tipu daya itu, Metabe pun sempat percaya dan hampir bergabung dengan tim penjahat ini. Keesokan harinya, Iki dan Erika bahkan sampai bolos sekolah demi mencari Metabe. Dengan bantuan anjingnya Salty, mereka melacak jejak hingga bertemu Karin yang ternyata semalaman juga ikut mencari medal itu di sekitar arena. Pencarian mereka membawa mereka ke markas rahasia Rab Robo. Sayangnya mereka malah tertangkap, bersama geng Skreus yang juga bernasib sama. Para Rab Robo lalu menyuruh Metabe menyingkirkan para penyusup itu. Tapi Metabe menolak setelah Iki akhirnya menjelaskan semuanya. Tinpet cadangan itu hanya untuk memperbaiki dirinya. Dan taruhan di turnamen kemarin juga ide Spike. Tepat saat situasi makin kacau, sosok misterius Phantom Renegade muncul dengan gaya super dramatis. Menabrakkan forklift ke dinding markas. Ia juga membawa Salty kembali. Kesempatan itu dimanfaatkan Iki dan kawan-kawan untuk kabur. Metabe kembali ke tubuh aslinya, dan mereka langsung bergegas menuju kuil untuk menghadapi Koji. Sementara itu Phantom Renegade dan geng Skreus sibuk menghajar Rab Robo. Bahkan Phantom sempat membawa kabur satu karung penuh medal dari mereka. Saat Iki dan Metabe tiba di kuil, Koji sudah menunggu. Pertarungan ulang pun dimulai dan berlangsung sengit. Kedua medabot bahkan sampai kehilangan kedua lengan mereka. Jika Metabe menembakkan misil, Sumilidon bisa menghancurkannya dengan Disruptor. Situasi benar-benar buntu. Namun Iki punya rencana cerdik. Metabe menembakkan seekor misil sambil menjaga jarak hingga Sumilidon terpancing mengaktifkan Disruptor. Ledakan itu justru membuat Metabe terpental menghantam Sumilidon dengan keras. Sehingga membuat medal Kuwagata milik Sumilidon terlepas. Mr. Referee pun langsung menyatakan Iki dan Metabe sebagai pemenang resmi turnamen Rob Battle sekota Bandung. Koji terkejut, tapi dengan jiwa sportif ia tetap menjabat tangan Iki dan mengakui kekalahannya. Sayangnya momen kemenangan itu tak berlangsung lama. Henry tiba-tiba muncul mengingatkan bahwa tinpet yang ia pinjamkan harus dikembalikan dalam keadaan utuh karena itu milik toko. Begitu menyadari tinpet itu sudah rusak akibat pertarungan, Iki dan Metabe langsung saling pandang. Kemudian mereka kabur secepat kilat sebelum Henry sempat menghitung kerugiannya yang hal ini tak layak ditiru oleh kita. Sekian episode kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya.